Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin urusan Sayyidina Abdul Qadir Jilani wa Sayyidina Naqsabandi wa Sayyidina Al-Hasan Asyadili wa Sayyidina Abbas At-Tijani wa Sayyidina At-Tasuki wa Sayyidina Al-Badawi wa Sayyidina Ar-Rifai wa Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Asani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Asani wa Sayyidina Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad amadana Allah bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim Fiddini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita masih di bab tentang mengikuti adab-adab sunnah Rasulullah SAW di segala hal, baik ibadah ataupun adat. Sampai kepada penghujung di akhir bab. Qala wa alaika bitayammun fi kulli sya'nika illa fi ghaslin najasat wa izalatil aqdar wa dukhuli fil mawadi allati min sya'niha al-istighdar. Yang bagi ayab ala dzalika kullahu bil yasar. Hendaklah seharusnya semestinya hendaklah engkau mendahulukan kanan dari semua urusanmu kecuali dalam urusan mencuci najis wa izalatil aqdar dan menghilangkan kotoran. Makan otomatis, minum otomatis, memberi, menerima apa saja itu diusahakan pakai kanan, kecuali fi izalatin najasa, menghilangi najis. Cebok pakai tangan kiri, ya kan? Terus izalatil aqdar, menghilangkan kotoran. Saya mau tanya sama bapak-bapak atau biasanya kalau buang ingus pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Gini apa gini? Kanan apa kiri coba? Hah? Kanan apa kiri? Gini apa enak? Gini. Hah? Kadang-kadang orang dah terbiasa kanan sampai ingus pun dihantam deh kan. Gini macam tak sedap, susah. Ada begitu. Coba kalau tak saya nanti sekarang bisa jawab kiri-kiri, nanti tiba masanya lupa deh. Karena terbiasa kanan bagus terbiasa, tetapi untuk urusan membuang kotoran kiri, ya tangan kiri. Tergantung lubang. Yang sebelah, kalau dia lubang nak buang sini sebelah kiri, yang nak buang sini sebelah kiri. Buang dua-dua macam mana? Gini. Nah, itu ya, itu satu sunnah remeh.
Remeh sekali itu hal itu. Tapi yang bikin tidak remehnya untuk apa? Kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi tak remeh. Nah, namanya ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa idza atista faqad biha sautak wastur famak. Kalau engkau bersin, tahan, rendahkan suaranya. Ini tak bersin, bukan direndahkan, ditambah-tambah dia. Wow, ditambah sebetulnya bisa tak bunyi, ditambah dar. Orang satu masjid takjub semua. Masya Allah, waktu dulu di Mekah itu ada orang, Masya Allah, dia kalau bersin memang luar biasa. Sampai orang tuh dia mesti ketawa semua. Dia mohon maaf, dia orang kulit hitam, tapi dia terbiasa gitu. Waduh, kalau ada bersin satu aula kaget semuanya. Wih, kuat luar biasa. Tahan, jangan. Kalau bisa tak bunyi, gitu aja. Wah, gitu. Tergantung kebiasaan ibu-ibu. Orang tuh sebetulnya bunyi bersin itu tergantung kebiasaan. Ada orang yang memang dibunyikan dia, akhirnya sampai dia besar, dia tua gitu aja bunyinya. Tapi kalau biasa ditahan, gitu aja. Sampai kita sekarang dia tak bunyi tuh, tak bunyi. Kita tengoklah orang yang betul-betul bersin, ikhlas bunyinya. Dengan yang buat-buat itu nampak. Kadang-kadang yang buat-buatnya jadi tak nampak karena udah kebiasaan buat-buatnya mulai dulu. Jadi kalau dia bunyi mesti gitu dia. Tapi sebetulnya aslinya kita ini sama aja manusia. Kita bisa melakukan apa yang orang lain bisa untuk urusan yang seperti itu. Nah, ditahan. Apalagi perempuan bersin bukan main kuat. Aduh, kacau ya. Pas goreng numis sayur telungkup kuali buk langsung tumpah semuanya. Langsung kuali kosong, mana isi dia tumpah ke bawah semua. Nah, begitu kuatnya angin bersinnya. Jadi rendahkan suaranya, jangan dikuatkan kalau bersin. Kemudian, ini biasanya kita bahas. Yang kita bahas ini biasanya jangan membaca alhamdulillah. Betul sunnah juga. Tapi jarang kita ini diingatkan untuk menahan atau merendahkan suara bersin itu. Jadi dibiarkan gitu aja, dilepas gitu. Nah, tidak bisa ditahan. Apalagi sekarang otomatis orang semua bersinnya, tak ada yang bunyi. Zaman sekarang takut deh. Itu mungkin hikmah corona nih. Jadi orang mengikuti sunnah bersinnya Rasulullah SAW, tak berani kuat sebis tahan dia habis. Biasa dia orang satu masjid itu kaget semua. Sekarang tak bunyi dia, takut diusir dia tuh. Ya tidak karena Allah jatuhnya jadi, tapi karena Allah bersin tak bunyi karena Allah, karena Rasulullah. Ya memang sekarang ini jarang kita dengar orang bersin kuat-kuat di masjid, betul tak? Nah, betul. Kalau dulu memang habis tadi ada Jumatan pun keras suara dia. Khatib terkejut. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Wa qul alhamdulillahirabbil alamin wa la tabsuk illa an samalik au tahta qadamikal yusra. Kemudian tadi ketika kita dah bersin kita berkata alhamdulillah. Alhamdulillah segala itu bersin itu nikmat, bukan penyakit. Bersin itu nikmat. Makanya kenapa alhamdulillah, bukan astagfirullah atau auzubillah. Enggak. Bersin itu nikmat. Makanya ketika kita bersin, kita disuruh membaca segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu untuk syukur, nikmat. Itu nikmat. Orang kalau tak bisa bersin, payah tuh. Bersin itu nikmat. Cuma nikmat juga, tapi tahan sikit lah. Mentah-mentah nikmat dikasihkan ke orang pula. Wakul alhamdulillah.
Walqul alhamdulillah, baca alhamdulillah. Kemudian yang mendengar yarhamukallah. Yang kemudian dia yang bersenyambut lagi, yarhamukallah wa yahdikumullah wa yuslih balak. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbagus hatimu. Doain lagi. Bersin aja bukan main banyak doanya. Alhamdulillah, yarhamukallah, yarhamukallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balak. Itu doa nikmat di atas nikmat. Ini lagi ada satu sunnah nih yang sering kita tidak lakukan, abaikan. Wala tabsuk ila an syamalik. Jangan meludah kecuali di arah sebelah kiri. Kalau nak meludah tuh, ibu-ibu, kalau nak meludah arahnya sebelah kiri. Nak meludah arahnya sebelah kiri. Apa basal ini sunnah Nabi, mesti ada rahasianya. Meludah disuruh sebelah kiri, tidak sebelah kanan. Karena sebelah kanan ni untuk yang baik-baik. Yang baik-baik ni sebelah kanan. Jangan yang baik-baik kau kasih ludah. Meludah, sudah hantarkan ke sebelah kiri. Habisnya ke mana lagi? Nak ke atas tak mungkin, ke depan. Ke depan pun tak bagus. Meludah itu adabnya sebelah kiri pokoknya. Sebelah kiri. Ibu-ibu, meludah sebelah kiri, bu, ingat-ingat. Kalau ada orang sebelah kiri suruh minggir. Apa pasal? Aku nak meludah. Suruh dia pinggir dulu. Itu. Bukannya yang pergi, orang suruh pinggir pula. Jadi janganlah engkau meludah wala tabsuk illa an syamalik, illa an shimalik. Jangan kau meludah kecuali di sebelah kiri, arah sebelah kiri. Au tahta qadamikal yusra, atau hanya dua saja alamat ludah ini, cuma dua alamatnya. Nomor satu di arah sebelah kiri, yang nomor dua tahta qadamikal yusra, di bawah kakimu sebelah kiri. Ini kaki kiri diudahkan tuh, tutupkan oleh diginikan. Tuh dua saja, jangan ke tempat yang lain, jangan ke belakang, ke depan, ke kiri, apalagi ke atas, jangan. Itu meludah saja tuh, remeh meludah tuh. Tapi itulah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana enaknya coba orang hidup tiap saat ingat Rasulullah, tiap keadaan hubungan dengan Rasulullah terus nyambung. Itu namanya uswatun hasanah. Ini kata Nabi, uswatun hasanah. Nabi makan tangan kanan, dia makan tangan kiri. Nabi meludah sebelah kiri, dia meludah sebelah kanan. Pokoknya tak ada cerita. Pakai baju asal, Nabi pakai sebelah kanan, dia pakai mana, belah kanan kiri apa, terserah dia. Mana hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu semuanya ibadah dan berpahala. Para aulia, orang-orang saleh mesti nyontoh Nabi itu. Mesti nyontoh Nabi. Mereka segala hal mereka akan nyontoh Nabi selagi dia mampu, tidak uzur, maka mereka akan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya saya sudah pernah ceritakan, yaitu Imam Ibnu Arabi. Itu wali besar terkenal. Imam Ibnu Arabi itu, dia itu adalah orang yang konsisten melakukan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sunnahnya sudah dilakukan. Ada semua sunnah Rasulullah sudah apa lakukan, cuma satu. Apa tuh? Dia menginap di rumah menantu laki-laki. Karena Rasulullah itu pernah tidur nginap di rumahnya Sayyidina Ali. Dan Imam Ibnu Arabi katanya, inilah sunnah satu-satunya yang aku belum lakukan. Yang lain aku dah lakukan semua, mulai kecil yang besar itu dah dilakukan semuanya. Karena Rasulullah SAW, kenapa kau tidak melakukan? Karena aku tidak punya anak perempuan.
perempuan. Jadi kalau orang tak punya anak perempuan, mana punya menantu laki-laki? Tak mungkin. Jangan laki-laki kawin dengan laki-laki, nah jahanam. Sekarang ni ngada-ngada kebudayaan kaum dulu, laki-laki kawin dengan laki-laki. Astagfirullahaladzim. Entahlah macam gitu. Jangan dilindungi pula. Dulu dihabiskan sama Allah Subhanahu wa taala, sekarang mau dilindungi. Macam mana tuh? Tak masuk akal. Zaman umatnya Nabi Lut dihabiskan semua rata tanah orang-orang pelaku seperti ini. Sekarang jangan berani-berani kita nak melindungi apa yang mau diratakan tanah sama Allah Subhanahu wa taala. Kau ni betul sikit. Ya. Itu hal yang sangat-sangat tercela dan keji. Yang sekarang kita jadi masalah ini satu. Ada satu sebenarnya itu hal yang tidak bagus tapi jadi bahan candaan. Gaya-gaya, mohon maaf ya kan. Sekarang punya tren-tren gaya-gaya bencong, niru-niruin orang bencong, ngapain begitu? Nah, itu namanya mukhannas. Mukhannas itu tidak boleh. Maksudnya orang laki-laki bergaya perempuan haram hukumnya. Ini sengaja gaya-gaya dibikin-bikin ya. Nah, itu tak boleh. Tak boleh, haram ya. Wa alaika bisati afwahi asqiyah. Dah selesai. Sunnah tinggal satu lagi sunnah yang maksudnya satu paket lagi sunnah yang harus kita perhatikan. Nah, yang ini sudah masalah meludah, buang air apa segala macam sudah. Terakhir wa alaika bisati afwahil asqiyah wa takhmirul awani wa ikhlaqi babil manzil la siyama indan naum wa indal khuruji minhu. Subhanallah. Hendaklah engkau menutup mulut-mulut tempat minum. Ini macam gini. Ini namanya afwahul asqiya, tutup. Gini. Ditutup. Jangan sampai ada macam gelas apa bermalam dia tapi tidak ditutup. Besok pagi diminum. Jangan sampai. Jadi semua itu harus ditutup. Kalaupun umpamanya ini tidak ada kayu apa lintangkan, kunci mobil bisa tak? Bisa. Paling tidak harus ada yang dilintangkan di atas mulut. Apa namanya nih? Gelas ini. Ini sunnah Rasulullah loh. Sekarang dipikir-pikir kalau gini tutupnya rapat. Iya, memang tak bisa masuk. Terus kalau yang seperti ini pakai kayu atau apa begini nih, aduh masuk betul, astagfirullahaladzim. Apa gunanya? Ambilkan. Apa gunanya dia pakai kayu melintang? Padahal kan bisa apa namanya nih? Bisa. Umpamanya ada apa lewat sini bisa. Itu. Nah, ini masalahnya menutup itu bukan untuk urusan zahir saja. Bukan untuk urusan zahir. Semacam contoh ya. Jadi itu lebih ke urusan gaib, ya. Lebih ke urusan gaib. Jadi contoh sekarang ini. Kalau kita urusan zahir tentu gelas ditutup dengan rapat dengan hanya pena aja ditaruh di atasnya, itu tentu beda lah. Sampai kata Rasul, kalau tidak ada tutup ud itu kayu, lintangkan di atas gelas, di atas apa? Lintangkan. Itu seperti itu. Itu hendaklah ditutup. Wa takhmirul awani. Semacam sekarang gini contoh. Ini nanti ada babnya. Kita lanjutkan dulu. Wa takhmirul awani, kemudian juga menutup wadah-wadah bu, periuk, kuali bu, bekas minyak jelantah bu ya. Minyak jelantah. Habis goreng ikan asin, habis goreng tempe, di kuali itu tutup. Ini tadi dibiarkan buka, besok lagi goreng lagi tahu lagi di situ. Jangan tutup periuknya, apanya, wadah-wadah ditutup, sunnah semuanya. Itu sunnah. Bukan hanya sekedar untuk biar
tak kena tai cecak jatuh di situ, tidak. Karena kalau macam kayu dilintangkan tuh, apa tak? Kalau urusan zahir, apa aja bisa masuk ke dalam tuh. Tapi bukan hanya urusan zahir, urusan menutup nih. Jadi ada hal-hal yang sifatnya untuk ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak nampak. Nah, ini kita merupakan satu apa istilahnya semacam kehati-hatian. Kemudian wadah apa aja lah ya, ditutup. Indan naum la siyama indan wa ighlaqu babil manzil la siyama indan naum. Kemudian menutup pintu rumah, apalagi ketika tidur. Wa indal khuruji minhu, dan ketika keluar. Ketika keluar, pintu rumah tutup. Bukan hanya untuk urusan maling, tidak. Semacam sekarang gini, ketika waktu maghrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ketika masuk maghrib, bawalah anak-anak ke rumah dan tutuplah pintu-pintu, kata Rasulullah. Karena pada waktu itu memang sedang ramai-ramainya lalu lintas jin, ya makhluk yang tak nampak, gaib. Nah seperti itu. Sekarang kalau kita hitung, kita pikir jin itu makhluk gaib. Ketika pintu ini ditutup, pintu tuh ada angin-angin, dia bawahnya berlubang, sininya lubang kuncinya, tentu bisa masuk juga kalau jin, kan gitu kan. Tapi jin itu juga dia terkena undang-undang juga. Dia tak sembarangan dia. Kalau pintu rumah orang dah ditutup, dia tidak bisa masuk. Itu dah ada undang-undang. Tapi kalau dibuka, dia bisa masuk dengan selesa. Tapi bila ditutup, walaupun ada lubang angin di atasnya, dia tak masuk. Secara ini apa ya? Ada undang-undangnya, dia tidak boleh masuk. Seperti itu. Nah, makanya kayak begini nih, hal kadang-kadang tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Jadi semacam menutup pintu dan lain sebagainya. Kalau memang pikir-pikir, tentu dia bisa lewat lubang kunci, berarti tak bisa lah ditutup pun tak guna juga. Ya tetap berguna, ya, karena di situ ada semacam yang undang-undang, tapi bukan undang-undang manusia ya. Nah itu pokoknya tahulah, karena saya ini bukan jin pun, jadi saya tak paham sangat lah. Ini seperti itu. Semacam contoh orang masuk ke dalam toilet, itu kan sunnahnya kemarin sudah pakai tutup di kepala ini. Agar apa? Makhluk-makhluk gaib yang dari atas itu tak bisa melihat ke bawah. Padahal kalau ditutup kepala, badan kan nampak. Tapi itulah bedanya itu di situ. Nah ini semuanya ini berhubungan dengan, padahal secara berhubungan dengan kepentingan secara zahir juga, dan juga secara yang urusan yang gaib yang tidak nampak oleh mata. Lah siapa indah kalau pergi atau pulang, keluar rumah ditutup, terutama pintu-pintu semuanya ditutup, ya, tidur ditutup. Makanya kita mohon maaf kalau kita bahasa kita orang masyarakat ni kata, kalau ada rumah lama tidak dihuni, tengok penghuninya kan lain, jadi kata orang jadi rumah hantu kata orang, kan? Ya ini maksudnya ini apa? Kan diatarnya kan seperti itu. Nah, itu diatarnya seperti itu. Maksudnya ketika itu ada pintunya terbuka, dia masuk seperti itu. Kemudian wala tanam hatta tudfi kullan narin fil baiti min sirajin wa ghairi au tuwariha wa idza asbal ina'u maksufan awis saqa maftuhan fala tasrbil ma'a alladhi fihi wa la tasta'milu illa bima yasta'milu fil ma'ul mutanajjis. Kemudian jangan engkau tidur sampai engkau mematikan semua api. Semua api. Tidur sambil dia manasin asam pedas. Manasin asam pedas tinggal dia tidur.
balik hangus semua kasur-kasur dia dah habis, dia pun tak kemana pergi dalam. Jangan. Jadi kalau nak tidur, apa kompor semuanya matikan dulu, apa itu dimatikan, berbahaya. Tuh. Terus lampu ini kalau kita ini berbeda dengan lampu ini. Kadang kita lampu untuk panjar kan, untuk ini itu tidak apa-apa lain. Ini nar, ini semacam api dia yang bisa berbahaya. Jadi dibiarkan apa namanya nih, jangan dibiarkan untuk apa namanya tetap hidup sementara kita tidur. Kita tak tahu kemana air apa tuh api itu nanti dia bertintah kemana airnya terbakar dan sebagainya. Wala tanam hatta tudfiqul nar bil bait min sirajin wa ghairi. Dari lampu juga dimatikan. Cuma kita ni sedang bingung sekarang ni saya. Ada satu kebiasaan kita ni kadang-kadang adat kita lah. Kita justru memang membuat satu lampu yang kita hidupkan tak 24 jam, tak tiap malam, yang kita biarkan untuk apa namanya, lampu colok taruh depan rumah. Itu biasanya kalau untuk nak menerangi apa tuh, kalau habis melahirkan dan lain sebagainya. Nah, itu malah kita kasih lampu pula. Entahlah, pandai-pandailah mikir kita ni. Wa idza asbahal ina'u maksufa. Sebetulnya itu, mohon maaf, sebetulnya itu hanya semacam kepercayaan saja. Sebenarnya kita usah diyakini, enggak usah diyakini hal seperti itu. Tapi sesuatu itu kalau diyakini, nanti mohon maaf, yang gaib ini sengaja dia akan biar orang disesat, akhirnya diiyakan dia. Jadi saya pernah dulu di Jawa. Jadi di Jawa nih, kalau di sekarang di sini kita tak terlalu juga lah. Sebagian daerah mereka ini kadang-kadang kalau dia ada acara nikah gitu, masak-masak, itu mesti di pojoknya dapur tuh ada sesajen, telur, jeruk, apa macam-macam, ada macam-macam lah di situ, banyak tuh beronggok dekat pojok tuh. Ini dapur, ditaruh sesajen di situ. Itu kan otomatis jelas salah, itu tidak boleh, haram sebetulnya itu. Tapi karena masyarakat ini dia apa semacam ada meyakini seperti itu, kalau tak kasih gini nanti jadi gini, katanya itu betul jadinya terjadi gitu. Karena diyakini, anggap slow aja, nggak usah diyakinkan. Jadi yang pada waktu itu saya pernah bercerita di mana gitu. Jadi pada waktu itu saya punya kawan namanya Rozikun namanya. Insyaallah mudah-mudahan diberi kesehatan sampai hari ini, sebab lama tak ketemu. Ini budak ini, kawan saya ini memang over dia dalam berani tapi kebablasan. Dia beraninya bagus, tapi over ya. Dia kerjanya kalau malam Jumat Kliwon dia pergi ke kuburan dia. Bukannya pernah nengok mana benda hantu tu, mana dia nak cari dia tu. Yang nama kuntilanak apa benda mana, dicari dia betul. Tak ketemu, memang tak pernah jumpa, dia dicari. Kalau di pondok itu, ini kebiasaan tak bagus sebetulnya. Jadi kalau di pondok ini biasanya masak kan pakai kayu. Kalau dah time hujan, wah itu paling perut lapar, susah nak masaknya. Apa dia begini, dia pergi ke kuburan. Kuburan itu kan banyak nisan-nisan yang dah lampu-lampu, dah jatuh-jatuh tu, ambil semua dia bawa balik ke pondok, tak untuk masak nasi. Memang budak ni. Jadi pada waktu itu acara macam gini, ada masak-masak. Di dapur tu ada sesajen. Ini orang lagi masak nasi banyak masaknya. Ini dikasih tu, tak boleh diganggu tu, tak boleh diganggu. Sama ni dimakan dia semua habis. Ada telur, ada apa dimakan dia. Tak mau tahu dia. Makan. Akhirnya nasi yang seadanya ni hangus, bukan hangus lagi, sampai ininya tu terbakar. Dia biasanya orang masak pakai bambu begini. Airnya baru dikasih penuh, itu bisa hangus, terbakar, berapi sampai. Itu bukan hanya hangus apa, bukan gosong nasinya. Jadi dia ada, kalau di Jawa itu ada semacam pengukus tapi kerucut gini pakai bulu. Itu
nasinya hitam, ininya hidup. Air baru diisi itu. Secara akal itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ini tadi diyakini. Akhirnya begitu jatah dia diambil, dia ngamuk. Jatah manusia diembat dia. Nah, kayak gini nih masalah. Akhirnya masyarakat dengan ketakutan, itulah kau besok kasih lagi, kasih terus. Ini jadi masalahnya di situ. Karena kita yakini, akhirnya dia lanjutkan aja biar orang di kebablasan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu gak usah diyakini, biasa aja, slow. Jadi tanam tentu sunnah, segala sesuatu itu yang berupa dari badan manusia itu memang ditanam. Sampai kuku pun sebetulnya ditanam, tapi tidak wajib kalau kuku. Seperti itu. Tapi untuk urusan-urusan yang lain itu jangan diyakini, karena itu tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Hanya kepercayaan, apabila kita kuatkan, maka dia akan tambah menjadi. Nah, itu masalah. Kemudian wala tanam sudah, wala tanam hatta tutfi kulla narin fil baiti min sirajin wa qri au tuwariyahu wa idza asbal ina'u maksufan aw safa maftuhan fala tasabil ma fihi wala tasabilu illa fi ma yasabilu fil ma'u mutanajis. Kalau engkau di waktu pagi melihat ada gelas terbuka di meja, tidur besok pagi dekat ruang makan ada gelas terbuka, satu malam tak ditutup, fala tasrob, maka kau jangan minum air ini. Atau gelas ataupun apa, jangan kau minum, jangan diminum, Bu. Kalau pagi-pagi besok tuh, ini ngapo tadi tutup, jangan diminum. Mohon maaf, kadang-kadang karena kita tidak tahu sunnah Rasulullah seperti ini, banyak penyakit kita tak tahu. Kita tak tahu kebiasaan orang nih, dia tak suka nutup makanan atau minuman, pagi hari langsung minum. Yang dihitung hanya untuk urusan kesehatan saja secara zahir. Jadi penyakit itu turunnya di tengah malam, di malam hari. Jadi hal-hal yang seperti dia maksudnya dari makanan, minuman, gelas yang ditinggal tidur sampai pagi enggak ditutup, fala tasrob, maka kau jangan makan. Alma alidhifid wala tastamil illa bima yastamil bi ma'mutan najis. Jangan kau gunakan juga air itu kecuali untuk hal-hal yang seperti air, sifatnya air yang kena najis. Kalau air yang kena najis kita gunakan untuk masak, untuk kita bikin kopi tentu tidak mutanajis. Masa untuk kita bersihkan lantai tentu tidak. Aku udah paling siram bunga, paling itu saja air mutanajis yang kena najis. Jadi air-air yang di wadah-wadah yang tidak ditutup itu hendaklah jangan dipakai. Kalau ibu-ibu umpamanya terbiasa di rumah ini punya, kalau dulu ada tempayan kan, kalau sekarang ini kita pakai keran semua. Jadi tempayan tempat orang air minum itu kan mesti ada tutup ya. Itu jangan tak ditutup, harus tutup. Besok pagi nak masak air, buka, ambil masak air, tutup. Jangan sampai segala sesuatu wadah-wadah jangan sampai bermalam, itu tidak ditutup. Kalau tidak tertutup ketahuan paginya, jangan kau minum. Jangan kau pakai kecuali seperti air mutanajis ya, sekedar untuk penyiram bunga atau apa dan sebagainya. Untuk hal-hal yang bukan untuk diminumkan atau digunakan ditaruh di dalam, jangan. Kemudian ya beda dengan kalau pas kita sedang baca Quran atau apa nih lain, ya jangan disamakan. Itu dibuka itu jangan disamakan. Itu memang momennya. Wa huwa tahirun walakin bistimalihi khatar. Air itu suci, tetapi di dalam menggunakan air tersebut ada bahayanya, kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Wahal. Air putih macam ini kalau kita taruh satu malam suntuk di meja sampai pagi tak berubah dia, suci tetap suci. Tetapi kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, walakin bistimali khatar, tetapi berbahaya kalau digunakan, berbahaya. Waqad zakara Syekh Ibnu Arabi
fil Futuhat. Baru yang saya terangkan tadi, masyaallah. Imam Ibnu Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhat anna Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah anna fis sana lailatun mubhamatun tanzilu fiha adwa wala tusadif ina'un maksufan wala saqfan mahlulan illa dakhalahu. Jadi Imam Ibnu Arabi ini termasuk wali luar biasa, wali besar, kata beliau di dalam. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rahasia-rahasia khusus kepada para wali-walinya yang tidak diberikan kepada orang awam. Jadi kata Imam Ibnu Arabi, di dalam satu tahun ada satu malam yang mana di malam itu turunlah penyakit-penyakit. Dan janganlah ketika pas malam itu turun engkau biarkan wadah-wadahmu terbuka, wala sakfan maulun, ataupun atap rumah dan lain sebagainya terbuka bolong, tak ditambal, tak rapatkan. Wala sakfan illa dakhratu, maka tidak ada wadah yang terbuka atau atap yang terbuka kecuali dia akan masuk ke dalamnya penyakit itu. Sekarang kita tengoklah penyakit ini dari mana asalnya, coba. Penyakit. Kita anggap sekarang contoh, kita pergi kemana saja kita pergi, umpamanya ada parit, di situ ada ikan, ada sungai ada ikan, pergi ke danau ada ikan, pergi ke laut ada ikan, laut sana ada. Siapa yang naruh bibitnya, siapa tuh? Ikan. Pergi ke parit sana ada ikan, pergi ke sana ada, sana ada, sana ada, sana. Siapa yang naruh bibit ikan tuh? Nah, kan? Itu dari mana? Seperti itulah. Jadi itu rahasia Allah. Ya, semuanya Allah yang menciptakan. Penyakit ini juga asalnya dari mana? Memang turun dia. Ya, turun. Kemudian dia akan masuk melalui perantara wadah-wadah yang tidak tertutup. Setelah itu diminum sama yang punya, orangnya sakit. Ini awal. Akhirnya nanti dan seterusnya ada yang mungkin pergi ke orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Khatar, berbahaya. Waladzalika amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyadil asqiya wa takhmiril aniyah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menutup wadah-wadah gelas-gelas, wadah begitu air dan wadah-wadah makanan yang lain. Itu Rasulullah yang nyuruh, bukan Nabi tak nyuruh. Wa idza lam tajid ma tughti bil ina fajal alayhi uda. Kalau memang tutup ini tak ada, tak ketemu, yang diberikan untuk nutup ini memang tak ketemu, fajal alayhi udan, maka taruhlah di atas tuh kayu lintang ini. Tak kunci mobil lagi lah, nanti dah masuk lagi 2 kali. Kayu ini. Ini bu, kalau memang tutup dia tak ada di mana taruh, tak jumpa apa. Pokoknya tutuplah, terserah. Ya, jadi supaya apa? Karena dengan adanya tutup gini, itu penyakit itu tak masuk nanti. Yang ketika dia turun itu, dia tidak bisa masuk karena terkena undang-undang. Itu tadi. Kena undang-undang. Kalau Rasul bilang pakai ud aja, kayu melintang-lintangkan. Wa dzkurismallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang bertawakal. Tengok, sekarang ini kadang-kadang perlu introspeksi diri. Kadang-kadang kenapa orang ini sakit, kenapa sakit. Tengok kebiasaannya itu. Ini di salah satu hal-hal yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Nanti biar mereka nanti gimana, kadang-kadang ya, kamu kenapa gini-gini? Terlalu banyak makan Indomie umpamanya, contoh. Tebak-tebak lah, kan ini. Tapi yang seperti ini mereka jarang memperhatikan, gitu. Perhatikan. Jadi kamu kebanyakan makan ini, makan ini.
Tapi tengok Rasulullah SAW, Rasulullah mengambil dari sumbernya dulu. Bibitnya penyakit itu berasal dari mana? Berasal dari kesalahan kebiasaan kita sehari-hari, ya, yang tidak suka menutup wadah-wadah makanan. Tudung saji itu sudah oke, walaupun dia tak rapat, tapi dia sudah mewakili kayu itu tadi, Bu. Jadi kalau ada sayur sampai pagi, Bu, tak ditutup, jangan dimakan lagi. Boleh untuk pupuk lah, dekat depan tanam bunga keladi tak depan rumah, tanam. Tak ada. Tanam pokok keladi pula. Orang-orang memang sekarang, tapi tak laku lagi keladi dah. Sekarang tak laku. Nah, itulah di antaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, percayalah bahwa sesungguhnya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu mesti bagus. Nah, kalau kita nak ikut sunnah-sunnahnya Rasulullah, baik itu berupa adat apalagi ibadat, insya Allah itu merupakan hal yang sangat teruji, karena tidaklah melakukan hal tersebut kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita nanti bisa lagi melanjutkan fasa berikutnya, insyaallah. Kita masuk di fasal walaika bitul buksi wa kasratil julus fil masjid. Pasal berikutnya insyaallah nanti tentang masalah berlama-lama duduk di masjid. Ya, nanti innal masajida buyutullah, maka sesungguhnya masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah seterusnya. Itulah kita dibimbing betul oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.